menyelamatkan tangan. Sama-sama pegang tangan, bisa fungsinya bisa sunnah, bisa wajib. Bisa wajib. Iya, karena itu nyawa. Iya. Tapi kalau Pak Tarzan ke mall, ada cewek liwat pegang tangan haram. Haram. Nah, Tuh. jangan anggap ini sunnah kata Pak Ustadz. Bukan. Jangan. Harus dibedakan itu Pak Harus RW. dibedakan. Nggak ke mall cuma mundar mandir di jalan nyeberangin orang, megang lagi wah, sunnahnya banyak gitu. Terus yang dihalalkan untuk saya apa Pak Ustadz? Nyeberangin tukang parkir. Nabi Muhammad tuh pernah mau ke masjid. Di depan pintu masjid ada setan. Kebetulan setan itu lagi nunggu di pintu masjid. Di pintu Nabi masjid. bertanya, ya, kenapa kau nggak mengganggu orang yang lagi sholat itu? Iya. Ya. Saya takut mengganggu orang sholat itu karena ada orang yang tidur di sebelahnya itu. Lah kenapa kau takut dengan orang yang tidur itu? Yang tidur itu kata setan punya ilmu. Punya ilmu. Tidurnya orang berilmu aja sudah ditakuti setan. Oh, setan. Apalagi. Bukan ilmu-ilmu itu kan maksudnya Bapak. Bukan ilmu gaib kan? Bukan. Berilmu tuh. Iya. Ada kamar kosong Pak Mi? Buat apa? Mau numpang tidur. Maksudnya biar setan takut. Pak RW nggak usah tidur, orang dalam keadaan ngobrol aja setan takut ngeliatnya. Mas, lagian suka buka kartu. Tidak pernah ada kok setan menggoda setan sendiri, nggak mungkin. Iya sih. Masa jeruk makan jeruk? Karena Pak Ustadz katanya Ya. orang yang berilmu itu derajatnya lebih tinggi. Oh lebih tinggi, betul. Yarfa'illahul ladina amanu minkum. Betul ya, Walladina utul ilma darajat. Orang berilmu, orang beriman itu lebih tinggi. derajatnya. Derajat. Nah sekarang kalau bicara ilmu, sekarang kan banyak orang tidak menjadi berilmu karena ilmu itu sudah dibisniskan dengan begitu mahal. Masuk universitas itu begitu mahal, masuk sekolah juga mahal. Iurannya, uang mukanya, uang bangku, uang AC, uang apa lagi mah? Anak-anak kita dulu. Uang iuran pokoknya udah semua pokoknya Uang aja pokoknya. Uang sampah, Itu uang gimana? apa, uang- Ya inilah kebijaksanaan yang sebetulnya kita tidak melihat kepentingan masa depan. Ya, tak? Gitu ya. Iya, sebetulnya kita harus melihat kemampuan masyarakat, Pak. Iya. Ilmu itu kan diperlukan oleh Iya. masyarakat, diperlukan oleh umat. Iya. Generasi kita ini kalau nggak berilmu bagaimana nanti akan memimpin bangsa? Tapi seperti Pak RW katakan tadi, mungkin saja, apakah mungkin kita tidak harus masuk ke sekolahan yang formal, tidak. tapi tetap berilmu? Bisa saja. Bisa ya? Dengan aktivitas kegiatan belajar. Ya, seperti yang Pak RW akan lakukan dengan Iya. istri saya. Iya. Oh, bagus dong mah kalau gitu ya. Apa sih curiga aja iya, ya. bener. Ini ada tetangga yang suka pada mau nanya. Majelis taklim, kegiatan pengajian bisa dilakukan. Bahwa ilmu itu tidak selalu Tidak. formal ya. Assalamualaikum. Formal. Waalaikumsalam. Sahur bareng. Sahur bareng Iya, iya, ini bukan gue. Dari siapa, Pak? dari YP Jakarta. Iya. Iya, silakan, Pak. Ya, ini saya mau nanya ini. Bagaimana? Itu kalau mencari ilmu mengenai kayak hipnotis gitu, itu gimana tuh hukumnya tuh? Oh, ilmu gelap. Ilmu hipnotis, ilmu. Iya. Ya gitu aja. Assalamualaikum. Ada Waalaikumsalam. pendapat dari ulama, Iya. ya, Pak. Pendapat dari ulama bahwa tolabul ilmi faridotun. Ilmu itu wajib. Yang sangat wajib itu pertama ilmu yang menyangkut ketuhanan, Tauhid ya. ya tauhid. Yang kedua ilmu yang menyangkut peribadatan. Yang ketiga yang menyangkut akhlak. Kemudian yang keempat yang menyangkut hukum. Jadi bisa terjadi Pak Miing, Pak Tarzan, Iya, ya, perbuatan sama hukum itu beda. Iya. Misalnya begini ya, ada nenek-nenek mau nyebrang dipegang tangannya itu sunnah hukum. Ya, nolong dia menyeberang. Menolongnya itu menjadi sunnah. Sunnah, megang tangannya tadi sunnah. Oh, sunnah. Ya, tapi ada anak-anak mau kecebur di kali, itu megang tangannya wajib, menyelamatkan nyawa. Jadi Tapi menyeberangkan itu- nenek-nenek kan tidak perlu harus dipegang ya. Pegang, ya. Digiring juga bisa, gitu, Bisa. dijagain gitu kan. Iya. Ya, maksudnya nek jalan gitu ya. Tapi kalau harus dipegang, nah pegang tangannya ini sunnah. Sunnah. Menyelamatkan tangan. Sama-sama pegang tangan, Iya, bisa iya. fungsinya bisa sunnah, bisa Bisa wajib. wajib. Iya, karena itu nyawa. Iya. Tapi kalau Pak Tarzan ke mall, ada cewek liwat pegang tangan haram. Haram. Nah, Tuh. jangan anggap ini sunnah kata Pak Ustadz. Bukan. Jangan. Harus dibedakan itu Harus Pak RW. dibedakan. Nggak ke mall cuma mundar mandir di jalan nyeberangin orang, megang lagi wah, sunnahnya banyak gitu. Terus yang dihalalkan untuk saya apa Pak Ustadz? Nyeberangin tukang parkir. Halo, assalamualaikum. Assalamualaikum. Halo. Assalamualaikum.
Biasanya tetangganya suka jadi pada ini mau pertanyaan nanya tadi, ini. bagus ya. Itulah yang wajib ya. Yang wajib itu yang ketuhanan, ibadah, akhlak, dan hukum. Dan hukum. Nah, sedangkan yang ditanyakan tadi hipnotis. Hipnotis. Itu tidak hukum wajib. Mungkin bisa haram kalau haram. memang tujuannya buruk. Nanti Sebentar, Pak. manfaatnya buruk. Ada tetangga Iya, telepon. manfaat. Assalamualaikum. Halo, Assalamualaikum. Dari siapa, Pak? Waalaikumsalam warahmatullahi. Dari Pak Asep Di mana? di Bekasi. Silakan Pak Asep, langsung dengan Pak Saya Ustadz. mau nanya Pak Ustadz, hukumnya apa untuk mempelajari agama-agama Kristen tuh selain agama Islam gimana? Ya. Pak Oke, Ustadz? terima kasih. Mempelajari agama lain selain agama Islam. Iya. Kalau mempelajari tadi untuk membuat perbandingan dan tambah meyakinkan Meyakinkan. kebenaran ajaran agama yang kita perlu, itu dibenarkan. Kan ada ilmu perbandingan agama. Ya, ada. Ya, kita mengetahui kualitas satu barang kan harus mengenal. Ada komparatif. Ada komparatifnya, ada persaingannya ya. Dan Allah mengatakan liyuzhirahu ala dini kulli ya. Dimunculkan Islam itu bisa mengungguli ya. Nah, keunggulannya itu di mana? Ya, Nah, kalau kita nggak mempelajari ilmu yang lain tadi, kita nggak tahu keunggulan Islam. Iya. Iya, jadi selama boleh tujuannya terjerumus gitu demikian, Boleh ya. boleh saja. Ya. Jangan mempelajari tadi Untuk mengimani. untuk mengimani atau mencari perbandingan. Ah, ini kok enak. Enak nggak pakai sembahyang. Yang nggak pakai sembahyang, sembahyang seminggu Nggak sekali. pakai puasa gitu. Iya, nggak pakai puasa. Nah, ini salah. Jadi ya, mencari Tergantung dengan hipnotis tujuannya. itu udah nggak Jadi dibenarkan. yang paling penting bahwa keilmuan itu adalah menyangkut ketauhidan Pak RW. Iya. Yang kedua akhlak, Ibadah. ibadah, akhlak, Dan lalu hukum. hukum. Menyangkut masalah pekerjaan itu termasuk hukum itu, Pak? Ya, bisa, iya. Bisa ibadah. Banyak cocok tanam kepada tetangga. Iya. Itu kan tidak formal itu. Iya, masalah ibadah itu bisa. Masalah ibadah. Masalah ibadah. Masalah pengabdian ya. Waalaikumsalam. Belum. Jadi Pak Ustadz, Iya. jadi saya akan merasa berdosa kalau menghalangi istri saya untuk melakukan pengajaran bagi masyarakat yang Oh, duduk di iya. sini. Jadi Iya. saya mohon maaf ya, Mah ya. Iya, Mohon maaf. dimaafin, Pak. Nabi Iya. itu pernah ditanya loh Pak Iya. Ming. Iya. Istri kita ini baiknya sholat di mana Rasul? Iya. Kata Nabi baiknya sholat di rumah, tapi kalau mereka mau ke masjid, mau belajar silahkan, jangan dilarang. Jangan darah. kan. Itu menunjukkan pentingnya ilmu. Pentingnya ilmu. Jadi saya juga jangan melarang aktivitas istri. Cuman itu kan Nggak sama teman cemburu. sekolahnya itu yang Iya saya itu. bikin gatel itu. Mestinya sama Pak Tarzan aja yang Pak RW. Oh tadi. lebih bahaya. Iya. Terima kasih. Jadi yang paling penting bahwa ilmu itu jelas. Tapi kalaupun kita tidak bisa sekolah formal, tidak boleh bergaul dengan kebodohan juga. Iya, iya. Cari ilmu bisa dari segala macam. Betul. Di mana saja Tidak ya. harus selalu dalam sekolah ya, Maya. Betul. Di kelurahan, di majelis taklim dan sebagainya. Ada istilah cari ilmu sampai mana itu, Pak? Dari ayunan buai sampai ke liang Liang kubur. kubur. Nah, Jadi terus Terima kasih. berilmu. Ya silakan Silakan, Pak Ustadz Ya. diminum. Sahur di sini ya. boleh, boleh. Buku dia doang kayaknya yang sakit kuning nih. Gimana Pak RW buku sakit kuning dia bawa ke dokter. Gua kalau belajar ini pelajaran yang ada di dalam kecil-kecil banget tulisannya kayak kutu air. Gua demen nih kalau teman udah mulai senang belajar. Lagi belajar apa? Belajar kitab kuning. Kitab kuning tuh adanya di pesantren. Ini sih buku telepon. Iya, kita kalau mau belajar dari buku telepon kan ngapalin susah. Ini ada bapak nih, Din. Ah. Bapak mencelit. Kok namanya mencelit? Bapak mencelit nih bangsa beranak kayak injak kali ini. Sekarang gue tes. Lu udah hafal huruf A. Coba. Ya, sini. A. Ayo. Ayo lu. Acong. Oh, benar. Nomor teleponnya? Acong hancur. Terus? Nomor telepon 000001. Begitu lu telepon, Ya. yang angkat kuntilanak tuh, Din. Terus? Kalau dari telepon, Din, kita baca-baca buku telepon gini banyak the business. Bisnis. Bisnis. Oh, berarti bagus. Jual beli apa aja sini ada nih, Din. Mobil. Iya. Oh. Lu belum pernah naik mobil yang bannya berkotak ya? Ban mobil berkotak. Nah, jalannya begini dong. Banyak manfaatnya ban mobil yang berkotak banyak manfaatnya. Kalau kita mau bawa bini kita ke dokter, baru keluar rumah glek beranak. Bisa membayangi kotak. Jadi lu tulis di mobil tuh yang bannya berkotak. Iya. Terima mengobati masuk angin tuh di mobil itu. Iya. Soalnya kalau orang baru jalan setengah kilo aja muntah Dit. Asli tuh. Bagus bro, minimal harus
rajin membaca apa aja lu baca. Oh. Karena ilmu ada di mana-mana. Nih bisnis apa di sini. Jadi kita nggak terlalu goblok-goblok banget. Iya, nggak dibodohin orang. Nggak dibodohin orang, kita Ilmu tahu. penting, Pi. Kepala ini nomor telepon berapa? Kepala ini jadi kita hafal. Terus ngomong-ngomong si Cuman kalau kepalan semuanya bisa migrain. Pi, cuma gini si Dija tadi nanya lagi ke gua, dia Apaan? bilang gimana reaksi Bang Opi setelah dikirim surat? Lu kasihan lah. Enggak, gue sih tetep gue nggak terima. Lu selera lu perempuan yang kayak gimana sih? Good evening. Jam berapa nih ya? Afternoon. Good morning. How are you? Today. Kalau dia tanya how are you fine? And you? Kiss me. You beautiful. Ah. You ganteng. I the monkey. Kebetulan, Sus, dia ini lagi belajar bahasa Inggris sama saya. Oh, lagi belajar bahasa Inggris. Boleh tahu siapa? Oh iya, gini saya tuh lagi pengen nanya Iya? nanya alamat rumahnya siapa ya? Saya lupa Siapa inget ya? deh. Kalau nggak Sebentar, salah sebentar. namanya Ibu Ine ya. Ibu Ine. Karena di sini saya sukarelawati untuk mengajari. Buat Kak Aceh, Mbak. Hah? Kok Kak Aceh? Enggak, saya ini sukarelawati untuk mengajar anak-anak yang kurang mampu untuk belajar membaca. Karena kan banyak sekali orang-orang yang belum bisa baca. Orang kalau cakep begini biar kata rambutnya dikuningin cakep. Gue pernah gue ijoin. Woi, lagi lu hijauin. Gue ijoin nyebur di empang. Lu tahu nggak diberikan sapu-sapu disangka lumut? Iya, rambutnya dia warna hijau. Oh, gitu. Pi, bisa pergi agak jauhan, Pi? Lalu aja yang pergi jauhan. Enggak, ngeliat siapa? Sarah. Sarah. Oh iya, nama saya Sarah. Damai sekali ya. Oh, terima kasih banyak. Kayak ngomong-ngomong udah pada bisa baca belum sih? Saya sih kalau Baru saya ajarin, kebetulan ya saya kalau walaupun gurunya Mbak Sarah sih, biar saya bisa baca juga saya bilang belum. Oh, jadi belum bisa baca? belum lancar. Kalau Pak Didin gimana Pak Didin ya? Iya, Pak Didin Oh, gimana saya bisa baca? alhamdulillah, saya baru aja selesai skripsi. Iya, Oh ya? Betul, ya. Skripsi. Wow. Oh, Mbak Sarah ini. Gue bikin ini khusus buat pos ronda, bukan buat pacaran. Pacaran mulu. Pak Lurah. Pak Lurah. Selamat malam Pak Ini Lurah. Mbak Sarah yang akan mengajar anak-anak terlantar di sini. Oh, iya, Begitu. iya, iya. Ya? Gue menanyain RW. Bagaimana RW?